Baik, karena sudah jam 7:02, maka presentasi akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Eni Sujarti Priwijjanto SH MH selaku Pembina VCT Batch 9. Yang kami hormati Bapak Rizky Muhammad Subagja SPD selaku Instruktur Nasional VCT Batch 9. Yang kami hormati Ibu Febriandini KST MIB selaku Instruktur Nasional Batch 9, serta teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta dayanya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara malam ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, perkenalkan saya Sinta Jitni sebagai host pada hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan isi materi, dan sesi tanya jawab, doa, dan penutupan. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, disilakan untuk mengambil posisi. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu.
Isi materi sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya selaku moderator Sukesi. Apakah Sukesi? Halo, Sukesi. Halo, Oke, silakan Sukesi, waktu dan tempat dipersilahkan. baik. Terima kasih host atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Eni selaku Pembina Nasional Virtual Koordinator Training Batch 9, yang kami hormati Bapak Rizky dan Miss Andri selaku Instruktur Nasional Koordinator Training Batch 9, serta seluruh peserta yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta karunia-Nya, kita semua masih dapat merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah seorang mahasiswa bernama Sukesi dari Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator yang akan membantu kelangsungan acara webinar pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa, yaitu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata AMDAL, karena kata AMDAL telah kita pelajari, baik mulai di bangku sekolah menengah pertama, ataupun di sekolah menengah akhir. Tentunya dengan adanya suatu kebijakan AMDAL itu terdapat dampak positif serta dampak negatif. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Sejujurnya, kita telah mengetahui bahwa AMDAL ini sangat bertujuan baik untuk melestarikan alam. Dan tindakan melestarikan alam itu bukanlah hanya tugas dari pemerintah saja, namun menjadi tugas penting bagi kita semua. Karena memang alam itu menjadi salah satu bagian dari bumi, dan bumi adalah tempat kita bernaung selama kita hidup. Dengan penjabaran yang telah saya sampaikan, oleh karena itu kami di sini dari grup 9 akan menyelenggarakan webinar dengan tema AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, karena materi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan akan disampaikan oleh seorang mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2019 Universitas Jambi. Kepada Kurnia Agri Silvani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sukesi atas sambutannya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai AMDAL. Nah, pembangunan nasional mengakibatkan teknologi berkembang secara cepat. Dan hal tersebut akan berdampak pada semua elemen kehidupan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dari pembangunan ini berdampak terhadap lingkungan. Yang mana lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup. Kita tahu itu ya. Dengan begitu, pengelolaan sumber daya alam yang ada ini harus didasari dengan tindakan berupa pelestarian. Tindakan untuk melestarikan alam bukan hanya tugas pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Saudari Sukesi, tapi tindakan untuk melestarikan alam itu harus dilakukan oleh kita semua demi kelangsungan yang akan datang. Tanpa memperpanjang, langsung saja kita masuk ke materi mengenai AMDAL. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa sih itu AMDAL, kemudian bagaimana kajian lingkungannya, dan
hubungan antara AMDAL dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam proses penyusunan AMDAL ini. Next. Kepada Saudari Sinta, slide selanjutnya. Boleh ke slide selanjutnya? Nah, jadi di sini AMDAL yang merupakan kepanjangan dari analisis kita ketahui, makna dari kata dampak ini sangatlah luas. Dan dampak ini bisa berarti positif maupun negatif. Kemudian berdasarkan pengkajiannya, dampak juga dapat diartikan sebagai kegiatan negatif cenderung mengarah ke hal yang negatif. Walaupun kita ketahui makna dari kata dampak ini kan sangat luas ya. Nah, kemudian berdasarkan pengkajiannya, dampak juga dapat diartikan sebagai perbedaan antara keadaan lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya proyek atau kegiatan pembangunan. Dengan begitu, kita dapat mengetahui secara singkat maksud dan tujuan dari diadakannya proses analisis mengenai dampak lingkungan ini, yaitu untuk meninjau kondisi lingkungan sekitar. Pembangunan baik itu dari sisi negatifnya maupun sisi positifnya. Jadi sebelum adanya pembangunan, kita telah mengetahui kondisi awalnya itu akan seperti apa, hingga nanti di proses reklamasi akan dilakukanlah kegiatan perbaikan lingkungan. Nah, perbaikan lingkungannya itu akan kita lakukan seperti apa? Nah, hal tersebutlah yang akan kita susun sebelum dilakukannya pembangunan dan akan kita tinjau kondisi lingkungan dan kita akan mengetahui kondisi lingkungan sebelumnya bagaimana dan nantinya pada saat proses reklamasi itu akan menghasilkan seperti apa. Next. Nah, jadi AMDAL ini juga secara umum merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting bagi suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengertian lainnya adalah salah satu alat pengembali keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Nah, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sumarwoto pada tahun 2014, di mana ia mengatakan bahwa tujuan dari sasaran analisis mengenai dampak negatif positif. Dampak lingkungan ini, analisis mengenai dampak lingkungan ini untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan dari pembangunan agar pembangunan tersebut dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan sekitar, kemudian sesuai dengan parameter yang telah ditentukan pada buku mutu lingkungan hidup. Nah, setelah itu, fungsi dari proses analisis ini yaitu dapat
sebagai salah satu alat untuk pengelolaan lingkungan, kemudian sebagai media informasi atau pembanding dari proyek lain, dan informasi kondisi lingkungan dari suatu tempat tersebut. Kemudian yang terpenting itu menjadi bahan masukan untuk mempelajari alternatif-alternatif apa saja yang akan kita lakukan, dan hal tersebutlah yang nantinya akan menjadi bahan bagi pemegang keputusan. Kemudian manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL ini sendiri agar dampak negatif usaha atau dari suatu kegiatan dapat dihindari atau diperkecil. Sedangkan nanti dampak positifnya itu akan dikembangkan. Manfaat lainnya yaitu menghindari terjadinya kerusakan lingkungan sebagai dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengadilan bila nantinya terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain. Jadi dengan adanya AMDAL ini akan dijadikan bukti fisik kita untuk sebagai dokumen yang nantinya akan kita gunakan apabila ada perselisihan antara pemilik dan masyarakat. Namun mengingat karena sulitnya proses dari perizinan ini, hingga penyusunan AMDAL sering dikatakan sebagai penghambat dari proses pembangunan. Namun nyatanya hal tersebut salah besar. Di sini saya tekankan hal tersebut sangatlah salah besar. Apabila AMDAL dianggap sebagai penghambat dari pembangunan, pada kenyataannya dengan AMDAL inilah kita dapat mengetahui dampak buruk yang nantinya akan timbul, baik itu sebelum dilakukan pembangunan ataupun setelah dilakukannya pembangunan. Next. Di sini AMDAL tidak hanya AMDAL saja, tetapi ada pembagian dari setiap posisinya. Nah, ada yang namanya AMDAL tunggal, di mana AMDAL tunggal ini adalah kegiatan yang bentuk kewenangannya, pembinaannya dilakukan di bawah dari suatu instansi atau perusahaan yang membidangi dari suatu bisnis atau kegiatan. Sedangkan yang kedua itu ada AMDAL terpadu atau multisektoral. Jadi, jenis AMDAL ini lebih fokus dalam hasil kajiannya yang terkait dengan dampak besar dan penting untuk usaha atau kegiatan terpadu yang sudah direncanakan pada lembaga hukum dan di dalamnya melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Next. Nah, sebelum AMDAL ini terbentuk, kita harus menyiapkan 4 dokumen wajib yang harus dimiliki. Yang pertama itu ada KA ANDAL. KA ANDAL ini merupakan kepanjangan dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Apa sih KA ANDAL? Jadi KA ANDAL ini adalah dokumen ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Jadi penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini berasal dari kesepakatan antara penyelenggara proyek dan komisi penilai AMDAL melalui proses pelingkupan. Contoh dari isi KA-AMDAL ini antara lain seperti izin tata ruang, kemudian izin prinsip dari lokasi, peta-peta terkait, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa sosialisasi lain yang akan mendapat izin untuk di masyarakat. Yang kedua yaitu ANDAL. Nah, ANDAL ini sama saja analisis mengenai dampak lingkungan. Di sini ANDAL merupakan dokumen yang berisi mengenai analisisnya ini akan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu proyek tersebut. Namun dari ANDAL ini dampak-dampaknya sangat penting, dan dampak inilah yang telah diidentifikasi atau bisa dikatakan hasil dari identifikasi KA ANDAL itulah yang disebut dengan ANDAL. Yang ketiga yaitu ada RKL atau kepanjangan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi RKL ini berisikan dokumen yang nantinya memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan
dan memaksimalkan dampak positif. Jadi seperti yang saya bilang di awal, AMDAL inilah yang digunakan untuk proses peningkatan sisi positif dan mengurangi sisi negatif yang nantinya akan berdampak ke lingkungan. Yang keempat itu adalah RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. RPL ini memuat dokumen yang upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari perencanaan proyek. Jadi RPL ini hasil dari pemantauan terhadap lingkungan. Hal-hal apa saja yang terjadi selama proyek ini berlangsung? Kemudian hasil pemantauan ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan. Jadi dari 4 dokumen tersebut, dokumen 3 dan 4 merupakan dokumen yang bersifat dinamis karena secara periodik dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha yang real dilakukan di lapangan. Jadi untuk menyusun 4 dokumen ini, mulai dari KA AMDAL, ada RKL dan RPL ini harus disesuaikan dengan kondisi faktanya di lingkungan itu bagaimana. Next. Nah, di sini kita mengambil contoh dari AMDAL pertambangan. Berdasarkan data Asosiasi Pertambangan di Indonesia hingga saat ini terdapat 42 tambang dengan 76 kontrak karya. Namun di antara perusahaan tersebut hanya ada 6.335 yang telah mendapat izin usaha pertambangan atau IUP dan sudah mendapatkan status CNC atau clean and clear. Sedangkan ada 3.286 masih menduduki status non CNC. Hal tersebut, nah di sini sebelum memasuki lebih lanjut, CNC ini artinya perizinan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Minerba, yaitu dari KP atau Kuasa Pertambangan yang telah disesuaikan menjadi IUP. Jadi dari KP itu telah disesuaikan menjadi IUP. Tingkatannya akan menjadi lebih tinggi. Tidak terdapat lagi permasalahan perizinan dan perusahaan pertambangan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketertarikan perusahaan terhadap pembayaran pajak, pemenuhan perizinan yang disyaratkan, kemudian ada yang namanya kelengkapan dokumen AMDAL, dan sebagainya. Sejumlah perusahaan yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat terpantau telah melaksanakan kegiatan reklamasi dengan baik sesuai dengan kajian AMDAL-nya. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mengenai keterkaitan antara AMDAL dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, Pasal 22 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Jadi, di sini telah dijelaskan setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Hal ini merupakan salah satu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan. Karena setiap perusahaan wajib hukumnya melakukan kajian lingkungan secara cermat dan mendalam, termasuk rencana pengelolaannya dan pemantauannya, agar mengurangi seperti dari moto AMDAL, yaitu menanggulangi atau mengurangi dampak negatif yang akan diberikan dengan meningkatkan dampak positifnya nanti. Next. Menurut data permasalahan lapangan, di sini ada hingga 50% studi kelayakan lingkungan dalam bentuk AMDAL dan lebih dari 9.000 dokumen AMDAL
telah disetujui tetapi tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan. Hal tersebut ya karena proses pembuatan AMDAL ini dikategorikan sebagai hal yang dapat menghambat. Next. Nah, jadi sekian materi saya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Baik, terima kasih Kania atas presentasi ilmu yang isinya daging semua nih. Yang dari mulai membahas definisi, lalu juga prosedur untuk AMDAL itu sendiri, dan ilmu yang lainnya. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi para audiens yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung mengklik icon raise hand, atau bisa juga langsung menghidupkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Selamat malam. Malam, Ibu. Selamat malam, Bu Andri, Miss Andri, apa kabar? Ketemu lagi ya, kita nih ya, kejar tayang nih. Iya, Bu, kita kejar tayang kita hari ini. Luar biasa memang teman-teman semua. Iya nih, hebat semua. Selamat ya buat kelompok berapa nih? 11 ya? Iya, Ibu, kelompok 11. Iya, Bu, kelompok 11. Yang sudah kuliah, Kesi, sama satu lagi siapa? Jadi semua ini cinta ya. Itu sudah luar biasa ini dalam waktu waktu kritis ini ya, waktu-waktu yang orang bilangnya itu benar-benar injury time ini. Injury time ini mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Berapa kali lagi pertemuannya yang belum? Satu lagi, Ibu, yang Satu lagi, Bu. Malam ini ya juga nanti. Iya. Setelah ini kita langsung estafet ya. Estafet, baik. Jadi bagus sekali tadi tentang AMDAL ya. Sekarang kalau seandainya ini pemaparan ini disampaikan kepada yang awam gitu ya, mungkin mereka akan mencoba juga ingin tahu sebenarnya AMDAL ini kan ditentukan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang langsung berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan ya. Terus Anda ini bagaimana prakteknya di lapangan ini kan tadi dari sekian perusahaan, sekian terdaftar, sekian yang sudah memenuhi misalnya kriteria gitu. Nah, apakah ada upaya lain misalkan yang melibatkan masyarakat untuk pemenuhan AMDAL ini, bukan pemenuhan lah ya, untuk untuk memaksimalkan analisa mengenai dampak lingkungan ini sehingga bisa dirasakan dampaknya kepada lingkungan sekitar. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Kurnia yang akan menjawab ya. Silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih. Nah, Terima jadi kasih, Bu. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Bagaimana Saudari Kurnia? Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Jika boleh diulang sedikit karena ada poin-poin penting yang tidak terdengar. Karena suara dari Bu Eni agak kedengaran sangat kecil. Oh, baik. Sudah cukup besar sekarang? Cukup jelas? Cukup jelas nggak? Siap sudah, Bu. Ya. Jadi sebetulnya yang ingin disampaikan garis besarnya adalah menurut Kurnia, kan AMDAL tadi kan ada berapa perusahaan sudah terdaftar, tetapi pelaksanaannya ternyata tidak maksimal gitu ya. Apakah di dalam pelaksanaan AMDAL ini, kan sebenarnya AMDAL tuh analisa mengenai dampak lingkungan. Sebetulnya pelaksanaannya bukan pelaksanaan AMDAL ya, tetapi AMDAL itu adalah suatu kriteria bahwa dia melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, berarti analisa itu nanti harus diterjemahkan lagi dalam pelaksanaannya ya. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam hal ini untuk memaksimalkan hasil dari AMDAL dari suatu perusahaan. Mungkin itu pertanyaan saya.
Terima kasih. Cukup dipahami, Kurnia? Siap, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jika sudah cukup dipahami, silakan kepada presenter untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Eni. Terima kasih kepada Bu Eni atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Jadi, kita tadi juga telah melihat data-data dari data asosiasi bahwa ada hambatan dari pengerjaan dari AMDAL tersebut. Nah, untuk pengoptimalan di masyarakat sendiri, itu nanti kita akan mengadakan sosialisasi. Jadi, kita akan menunjukkan hal-hal positif apa aja yang akan dihasilkan dari proses pembangunan tersebut. Dan nantinya apabila hal tersebut berdampak positif, maka dengan adanya proyek tersebut, otomatis dari masyarakat akan melakukan penjagaan bersama, mulai dari segi lingkungannya. Jadi ibarat kata dengan adanya proses pembangunan tersebut, masyarakat dapat dibantu dari segi ekonominya, bisa jadi seperti itu. Jadi masyarakat dengan adanya dampak-dampak positif yang dihasilkan tersebut mampu memberi semangat kepada masyarakat bahwa dengan bahwa kita juga harus melakukan penjagaan terhadap lingkungan. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa penjagaan lingkungan atau melestarikan lingkungan itu tidak hanya tugas dari pemerintah ataupun owner dari proyek tersebut. Akan tetapi untuk melestarikan lingkungan itu kita harus berpartisipasi untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh manusia, karena hal tersebutlah yang dapat bisa dikatakan hal-hal mengenai lingkungan itu sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan kita yang akan datang dan nanti-nantinya. Jadi salah satu tingkat pengoptimalan dengan optimal dari AMDAL ini sendiri yaitu melakukan sosialisasi dengan menunjukkan sisi-sisi positif yang akan kita hasilkan. Jadi akan dijelaskan lebih rinci bahwa proyek ini akan memberikan dampak positif apa aja, baik dari sisi ekonomi, sisi lingkungannya, dan apabila ada dampak-dampak negatif untuk lingkungan, maka masyarakat juga akan ikut untuk melakukan penjagaan ataupun menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Terima kasih, sudah cukup jelas. Jadi itu ya upaya-upaya yang sedang yang juga dijalankan dalam memaksimalkan pelaksanaan dari Pak AMDAL ini. Baik, terima kasih, Kurnia. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Kurnia. Baik, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi kepada para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung mengklik icon raise hand atau langsung membuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, mungkin sedikit aja pertanyaannya untuk Kurnia. Apa yang biasanya terjadi jika untuk AMDAL yang awalnya sudah disetujui gitu ya, terus kemudian mungkin terjadi sesuatu entah dari proses maupun kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan itu yang awalnya mungkin diperkirakan tidak berdampak tidak berdampak buruk pada lingkungan, tapi ternyata setelah dilakukan itu ada efek-efek yang ternyata tidak dipertimbangkan sebelumnya. Nah, kira-kira biasanya gimana dari AMDAL yang sudah dilakukan? Apakah disegera apakah pemerintah atau masyarakat itu bisa meminta untuk pembangunannya dihentikan atau bagaimana biasanya? Baik, terima kasih Miss Andri atas pertanyaannya. Kepada Nia, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, silahkan langsung menjawab pertanyaan dari Miss Andri.
Terima kasih kepada Miss Andri atas pertanyaannya yang sangat luar biasa ini. Jadi, apabila dari perusahaan tersebut telah melakukan proyek, namun ketika di tengah pembangunan terdapat dampak-dampak negatif yang dihasilkan, nah itu seperti yang dikatakan tadi, ada dokumen yang bisa dipegang oleh owner atau kepala proyeknya kepada masyarakat apabila terjadi perselisihan. Nah, hal tersebut sangat bisa karena bisa dibilang itu sudah banyak terjadi ketika pertengahan proyek tersebut dibangun baru terlihat dampak-dampak negatif. Nah, hal tersebutlah yang sekarang ini sangat diperhatikan oleh pemerintah karena pasti nantinya pemerintah akan menganggap ataupun masyarakat akan menganggap bagaimana proses evaluasi mereka terhadap lingkungan sehingga memberikan dampak yang pada awalnya mereka mengatakan A dan ternyata kejadiannya B. Nah, hal tersebut akan dikembalikan, akan didiskusikan, bisa itu ke pengadilan atau bagaimana. Apabila masyarakat menolak untuk dilanjutkan karena nantinya akan menimbulkan dampak-dampak negatif, maka pembangunan tersebut akan berhenti dan AMDAL yang pada awalnya setelah disetujui itu akan bisa dicabut. Sedangkan apabila dari ownernya ini akan memberikan alternatif. Jadi AMDAL ini juga kita memiliki pertimbangan-pertimbangan alternatifnya. Apabila dari plan A kita gagal, maka kita akan melakukan alternatif lain yang akan bisa menanggulangi dampak negatif tersebut. Jadi, kita akan melakukan musyawarah kepada masyarakat sekitar ataupun nanti kita melakukan musyawarah terhadap masyarakat sekitar bahwa kita memiliki alternatif apa saja yang akan kita lakukan untuk menanggulangi dampak negatif ini yang bisa dikategorikan dampak negatif ini kita tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi dan seiring dengan berjalannya waktu kita akan melakukan investigasi gitu, kita akan evaluasi mengapa dampak ini bisa muncul padahal kita apakah ini kesalahan dari kitanya kurang menilai dari mutu baku lingkungan hidupnya atau bagaimana. Sehingga apabila masyarakat ini masih memberikan waktu yang terhadap kajian tersebut, maka proyek tersebut seiring berjalannya waktu akan berjalan sambil mengevaluasi dan apabila masyarakat telah merasakan dampak negatifnya yang sangat luar biasa, maka masyarakat bisa melakukan pelaporan ke pemerintah atau melakukan apa saja gitu dan biasanya dari kasus-kasus yang saya lihat ada beberapa kasus saya lupa pembangunan apa dan itu benar-benar harus diberhentikan dan itu akan berujung di pengadilan. Oke, terima kasih penjelasannya luar biasa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Miss Andri serta jawaban yang luar biasa pula dari Kurnia. Karena memang pertanyaannya sudah tersampaikan, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab pada pertemuan hari ini. Sedikit akan saya simpulkan webinar pada malam hari ini. Jadi, akan adanya kata analisis mengenai dampak lingkungan, sudah seharusnya kita tidak menganggap konotasi kata dari dampak itu sendiri dengan lebih mengarah ke negatif. Karena dampak itu sendiri di sini dijelaskan seperti yang tadi disampaikan oleh presenter kita, itu merupakan konotasi yang baik, yaitu yang positif. Mulailah cerdas menjadi manusia karena dengan kita lebih menganalisis adanya analisis mengenai dampak lingkungan itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita, terutama bumi kita sebagai tempat tinggal kita. Mulailah dari sekarang, karena jika tidak sekarang, akan kapan lagi kita untuk memperhatikan lingkungan kita. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini.
Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh audiens malam hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi ya. wabarakatuh. Mau selesai akhirnya. Terima kasih, Ibu. Selamat ya. Silahkan Baik, nanti saya berikutnya kita lagi ya. kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada moderator saya. Alhamdulillah acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan kita bisa pahami dengan lebih baik serta diterapkan kehidupan kedepannya nanti. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku host pembawa malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam kami melakukan webinar pada malam hari ini dan tutur kata yang kurang berkenan juga. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, mari kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Untuk para hadirin, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Sudah terwakili ya wajahnya ya. Baik Ibu. Iya, sorry, di sini sinyalnya agak kurang bagus, jadi saya nggak bisa nyalakan Oh, kamera. baik, ini tidak masalah. Jadi, bentar. 1, 2. Oke. Udah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Selamat sekali lagi. Sampai ketemu, tetap semangat. Baik Ibu. Nanti untuk sesi selanjutnya akan dimulai pada pukul 20:15. Oke, siap. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih Bu Edi dan Miss Andri. Terima kasih, Ke link Miss ini Andri. lagi ya berarti? Iya, nanti di link yang sama lagi. Oke, siap.